Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan atau mengoperasikan e-learning dengan menggunakan Moodle. Nah, di sini yang akan dijelaskan ada beberapa hal. Yang pertama adalah tentang bagaimana melakukan absensi online. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk melakukan tugas atau mengumpulkan tugas online. Kemudian bagaimana diskusi secara online di aplikasi Moodle ini, kemudian bagaimana kita membaca atau melihat tugas-tugas video dari guru. Oke, kita akan lanjutkan, namun sebelum itu silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, kemudian kita akan melanjutkan materinya. Oke, pertama-tama jalankan dulu untuk Moodle-nya. Kemudian di sini untuk tampilan awal saya masukkan untuk alamat Moodle-nya. Alamatnya misalkan di kelas 10. Kalau sudah masuk di sini tidak usah memasukkan kembali. Ini kebetulan saya belum masuk SMK 1 Sumeneb. Oke, kemudian masukkan nama pengguna bagi yang belum masuk. Oke, ini ada dua menu di sini. Kalau sudah masuk ke sini ya, di sini ada menu dashboard yang sebelah kanan. Dashboard ini adalah nanti akan memunculkan pelajaran-pelajaran yang sudah kita ikuti atau sudah kita masuk ke dalamnya. Sedangkan di beranda situs ini adalah tampilan awal, tampilan di mana nama-nama pelajaran atau kursus di sini ada. Silahkan pilih terlebih dahulu pelajaran yang akan kita ikuti. Misalkan pada kesempatan kali ini saya akan masuk dulu, kemudian saya tingkat 10. Setelah tingkat 10 nanti saya akan memilih pelajaran 10 TKJ 1 ini. 10 TKJ 1 saya klik. Kemudian setelah 10 TKJ 1 nanti pilih pelajaran yang akan masuk. Saya akan mencoba masuk pada pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Oke, saya masuk di simulasi dan komunikasi digital, klik. Setelah itu nanti di sini ada keterangan simulasi dan komunikasi digital kelas 10 TKJ 1, pengajarnya Taufikur Rahman STMT. Kemudian para pengajarnya atau guru-guru di situ akan dimasukkan juga, ada nama saya Taufikur Rahman. Kemudian di situ ada self enrollment student. Jadi kita akan memasukkan kunci kelasnya itu di self enrollment student, ada tombol daftarkan saya. Oke, kita klik daftarkan saya, klik yang warna orange. Apakah Anda yakin ingin mendaftarkan diri mengikuti materi ini? Oke. Setelah itu akan diminta kunci pelajaran, kunci pendaftaran di sini. Kuncinya akan diberikan oleh masing-masing guru. Ya, saya akan masukkan kuncinya di sini adalah SIMDIK. Kalau kita lihat tombol matanya diklik, maka akan muncul tulisannya SIMDIK di situ. Nah, kalau sudah masuk SIMDIK dan ini sudah yakin bahwa kodenya sudah benar, silahkan daftarkan saya, diklik tombolnya yang warna orange, klik. Nah, setelah diklik nanti ini silahkan bisa disimpan atau tidak sekarang. Setelah diklik nanti masuk ke konten. Di situ ada tulisan konten, ini ada konten, silahkan diklik konten. Kemudian di konten ini, inilah nanti daftar
daftar tugas-tugas yang atau materi-materi yang diberikan oleh guru di pelajaran simulasi dan komunikasi digital atau SIMDIK. Nah, ini ada topik 1, topik 2, minggu 3, kemudian ada topik 4. Yang ada isinya ini disesuaikan nanti sesuai dengan instruksi gurunya. Kalau sekarang masuk di minggu ketiga, berarti nanti kita melihatnya tugas-tugas yang ada di minggu ketiga. Nah, kita fokus ke minggu ketiga sekarang ya. Di minggu ketiga ini ada beberapa tugas. Yang pertama adalah absensi. Yang kedua tugas 1. Kita bisa lihat di sini ada tombol tampilkan lebih banyak, klik. Nah, di sini dia. Jadi tugas 1 ini isinya membaca, kemudian isinya meresum, merangkum. Hasil resumannya nanti diupload di sini juga. Tugas keempat adalah diskusi, tugas yang merangkum di tugas yang atasnya. Kemudian ada materi atau video yang harus disimak di sini. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Pertama adalah absensi minggu ketiga. Nah, untuk absensi minggu ketiga silahkan klik saja tulisan absensi minggu ketiga, diklik contreng. Nah, otomatis kita sudah mengabsennya. Kemudian di sana ada tugas kedua. Tugas kedua ini adalah tugas meresum, dimana kita kalau kita klik di sini tugasnya. Oh ya, untuk absensi sebenarnya sampai di situ sudah selesai. Hanya mencontreng saja sudah dianggap sudah masuk absensinya ke gurunya. Jadi cukup simpel di sini tanpa harus memasukkan nama dan segala macam. Ketika kita contreng otomatis sudah masuk di situ di absen gurunya. Nah, untuk yang tugas 1 ini tugasnya adalah membaca, meresum, merangkum, ditulis tangan. Yang ketiga adalah hasil resum difoto dan diupload di sini. Nah, ini perhatikan betul tugas atau instruksi dari gurunya. Yang pertama adalah membaca. Apa yang mau dibaca? Nah, kalau kita klik di sini ya, kita klik tugasnya. Nah, setelah kita klik tugasnya, itu nanti ada filenya ini ya, PTKIA WIK 01 generasi komputer ya, generasi komputer. Nah, ini adalah file yang harus kita baca. Jadi kalau mau bacanya silahkan diklik saja. Setelah diklik silahkan dibuka pada aplikasi yang tertera di komputer masing-masing. Misalkan saya menggunakan Vivo Reader misalkan. Baca dulu di situ. Nah, ini kita baca dulu. Baca dulu di situ ada materi-materi yang harus kita rangkum. Selebihnya setelah itu sambil tugas yang kedua kan setelah membaca kan merangkum. Jadi kita merangkum di buku catatan. Apa yang harus kita rangkum di situ. Selesai setelah kita merangkumnya dari materi ini, kemudian kita foto hasil rangkuman yang kita tulis ya. Hasil rangkuman yang kita tulis. Nah, untuk mengumpulkan hasil rangkuman yang kita tulis yang berupa foto tadi itu, kita kembali lagi ke aplikasi modelnya ya. Kemudian di situ ada paling bawah sendiri ada tombol tambahkan pengajuan tugas atau laporan. Jadi kita bisa klik di situ, bisa klik untuk mengumpulkannya ya. Bisa klik di situ, kemudian di sini ada tulisan pengiriman berkas ukuran maksimal untuk file 8 MB. Lampiran maksimal 20. Jadi kita bisa mengupload file foto kita yang tadi itu 8 MB. Kita klik add di sini untuk memasukkan foto hasil resum atau rangkuman ya. Add file, kemudian kita bisa pilih filenya di sini. Misalkan saya mau memilih foto album misalkan. Kita pilih misalkan hasil tugas saya misalkan merangkum yang tadi ya. Contoh ini misalkan ya, saya masukkan gambar sembarang ini contoh. Kalau misalkan salah ini bisa diklik dengan menekan tombol tempat sampah atau bisa mengeditnya. Tapi kalau dirasa kita sudah selesai dan ini sudah benar, kita akan menguploadnya. Bisa klik di pojok kanan atas ada tombol simpan. Anda yakin? Oke, yakin. Maka ini adalah proses mengirimkan tugas kita. Jadi kalau kita lihat di halaman tugas 1 itu tadi,
yang tengah ini adalah PTKI Week Generasi Komputer, ini adalah tugas dari gurunya. Kemudian di bawah pengiriman berkas, ini adalah tugas yang saya kumpulkan kepada gurunya berupa tadi rangkuman dari yang atasnya itu ya, seperti itu. Oke. Di bawah ada edit submission. Edit submission ini adalah untuk mengganti atau merevisi atau mengubah apa yang sudah dikirimkan apa yang sudah kita kirimkan sebelumnya. Itu boleh diedit submission atau mau menambah misalkan di sini. Nah, di sini add file, tambah lagi Pak. Filenya kan ada 2 tugasnya. Misalkan saya kasih foto ini misalkan ya. Kan ada 2 sudah. Kalau sudah disimpan lagi. Oke, lagi. Dengan demikian saya sudah mengirimkan jawabannya 2 kali ke sini ke gurunya ya. Kalau mau menghapus juga bisa. Yang perlu diperhatikan di bawah ini ada submission comment. Submission comment ini adalah ketika tugas yang kita kumpulkan itu nanti sama gurunya itu dikoreksi atau dikomentari ya. Ya, itu nanti ada muncul di sini. Komentarnya ini kan masih 0 ini masih 0, berarti belum dikomentari. Kemudian ada last modified. Last modified ini adalah modifikasi terakhir atau terakhir saya mengupload hasil tugasnya. Kemudian ada time remaining 6 hari tugasnya. Batas waktu pengumpulan tugas bisa dilihat paling bawah sendiri adalah Minggu 2 Agustus. Jadi kalau sudah hari Minggu 2 Agustus lewat jam 00 kita tidak bisa mengumpulkan tugas lagi. Makanya nanti perhatikan waktu mengumpulkan tugas oleh gurunya, karena gurunya sudah tidak akan memberikan informasi ayo kumpulkan. Nah, kalian sendiri yang harus membaca batas waktu yang diberikan, yaitu di bawah ini ya. Seperti itu. Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, klik panah yang atas untuk kembali lagi ke sini. Artinya tugas 1 sudah selesai. Kalau kita lihat lagi tugas 1, nah, klik tugas 1. Nah, ini kan sudah selesai ya. Kembali lagi. Nah, berikutnya adalah misalkan gurunya memberikan kegiatan diskusi tugas rangkum, misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan saja diklik di sini ya. Oke, tugasnya kalau sudah dicontreng. Nah, diskusi merangkum misalkan mau diskusi bisa di sini. Kita bisa chat dengan gurunya di sini. Silakan tanyakan di sini kalau ada masalah. Nah, klik di sini untuk masuk chat sekarang. Kita klik tombol yang warna oranye. Kemudian kita bisa menuliskan di sini Bapak Guru apa bisa saya melampirkan 2 halaman misalkan ya, seperti itu ya yang mau ditanyakan sama gurunya. Ditulis dulu kemudian dikirim di sini. Setelah dikirim nanti dibaca sama gurunya, nanti akan dibalas di sini. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah kita back lagi, kita back. Oke, seperti itu ya. Nah, berikutnya tugas yang terakhir, kalau gurunya nanti memberikan materi-materi video, misalkan menjelaskannya di video misalkan ya, gurunya sudah ada video ditaruh di YouTube misalkan. Nah, kita nggak usah masuk ke YouTube, kita tinggal membuka di sini materi video, diklik saja, nanti otomatis dia akan masuk ke YouTube seperti itu ya. Otomatis akan masuk ke YouTube ke link yang dikasih oleh gurunya. Kita tinggal menyimaknya di sini. Oke, gitu ya. Kalau sudah menyimak, kita akan kembali lagi ke aplikasinya, misalkan di sini misalkan. Nah, sudah selesai dibaca misalkan seperti itu. Jadi checklist di sini yang sebelah kanan di yang contreng-contreng ini adalah tugas, berarti kita sudah melakukannya. Absensi sudah kita lakukan di contreng. Tugas 1 sudah kita lakukan di contreng. Diskusi, tugas merangkum sudah dicontreng. Materi video juga sudah dicontreng. Sudah selesai. Kalau sudah begini berarti kita sudah menyelesaikan semua kegiatan pada minggu ketiga. Tinggal nanti minggu berikutnya keempat kita melihat lagi, masuk di sini lagi tanpa harus disuruh sama gurunya, sesuai dengan jadwal kita langsung masuk melihat apa yang ada di tugas di minggu keempat. Ya, seperti itu kira-kira. Oke, kalau sudah menyimak kita akan kembali lagi ke aplikasinya, misalkan di sini misalkan. Nah, sudah selesai dibaca misalkan di sini misalkan. Oke, gitu ya. Kalau sudah menyimak kita akan kembali lagi ke aplikasinya, misalkan di sini misalkan. Nah, sudah selesai. Kalau sudah menyimak kita akan kembali lagi ke aplikasinya, misalkan di sini misalkan.
Nah, di sini ada kalender, misalkan nanti gurunya memberikan kegiatan atau kita sendiri mau mengisi kegiatan kita, itu juga bisa di plus di sini. Oh, saya tanggal 28 mau ke sekolah misalkan. Maka di sini bisa diklik tanggal 28, kemudian di plus yang bawah ini kegiatan, judul acara masuk ke sekolah misalkan. Tanggalnya sekian, acaranya apa misalkan. Nah, kemudian setelah itu disimpan, maka kita sudah punya agenda pribadi ya. Jadi di kalender itu ada warna biru di sini, berarti kita punya kegiatan. Nah, ini teman-teman bisa menambahkan, anak-anakku sekalian bisa menambahkan, tambah misalkan ada tugas yang harus dikumpulkan tanggal 30. Nah, kita bisa mereminder. Nanti otomatis ada notifikasi akan berbunyi aplikasi kita kalau misalkan sudah sampai pada tanggalnya. Tombol chat di sini, nah ini adalah tombol chatting yang tadi kita chat ya, ya. Nah, belum ada pesan ke saya di sini, berarti nggak perlu. Di sini ada notifikasi kalau misalkan nanti ada pemberitahuan dari guru, ada tugas, ada segala macam, nanti akan berbunyi di sini loncengnya ya. Kemudian di sini ada beberapa menu. Misalkan contoh nilai misalkan di sini. Nah, kita bisa melihat nilai simulasi digital di sini berapa kalau misalkan gurunya sudah memberikan penilaian. Nah, untuk fitur-fitur ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ya, mungkin ada yang ditanyakan, silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.